Kalau kamu pikir uang itu cuma sekadar alat buat beli barang atau bayar tagihan, berarti kamu belum mengerti sepenuhnya gimana uang itu sebenarnya bekerja. Banyak orang di luar sana, bahkan yang udah kerja bertahun-tahun, masih salah paham soal uang. Dan parahnya, kesalahpahaman ini bikin mereka terjebak di situ-situ aja cara finansial. Bukan karena mereka males, tapi karena nggak tahu realita yang sebenarnya. Pertama, uang itu bukan cuma masalah jumlah, tapi juga masalah arah. Maksudnya begini, banyak orang fokus mati-matian buat menambah jumlah uang yang masuk, tapi nggak mikirin uang itu mau diarahkan kemana. Akhirnya, penghasilan naik, tapi gaya hidup juga ikut naik. Fenomena ini punya nama lifestyle inflation. Misalnya, survei Bank Indonesia di tahun 2023 menunjukkan kalau konsumsi rumah tangga kita masih tinggi banget, terutama buat hal-hal yang sifatnya konsumtif, kayak makan di luar atau beli gadget terbaru, padahal tabungan minim. Jadi, kalau kamu nggak punya arah, uangmu bakal menguap, seberapapun banyaknya. Realita kedua, uang kehilangan nilai setiap tahun. Ini yang sering diabaikan orang, namanya inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Indonesia di tahun 2024 ada di sekitar 2,8% sampai 3%. Artinya, uang 1 juta sekarang nilainya lebih kecil daripada tahun lalu. Kalau kamu cuma nyimpan uang di bawah bantal atau di tabungan biasa tanpa bunga berarti, ya nilainya makin hari makin menyusut. Itulah kenapa banyak orang merasa uangnya cepat habis, padahal penghasilan sama. Mereka nggak sadar kalau harga barang naik pelan-pelan tapi pasti. Realita ketiga, kerja keras nggak selalu berarti jadi kaya. Ini fakta pahit yang jarang mau diakui. Ada jutaan orang di Indonesia yang kerja 10-12 jam sehari, tapi tetap gaji pas-pasan dan nggak punya tabungan. Kenapa? Karena sistem kerja dan gaji di banyak sektor memang nggak sebanding sama inflasi dan biaya hidup. Data Kementerian Ketenagakerjaan nunjukin kalau rata-rata UMP atau upah minimum provinsi 2024 ada di sekitar 2,9 juta rupiah per bulan. Sementara biaya hidup di kota besar kayak Jakarta untuk standar layak versi BPS bisa tembus 6-7 juta rupiah. Jadi kalau cuma ngandelin kerja keras tanpa strategi finansial, ya sulit banget buat benar-benar sejahtera. Realita kelima, orang kaya itu nggak cuma pinter cari uang, tapi juga pinter nyimpan dan ngelipat gandain uang. Contoh nyatanya bisa kita lihat dari laporan Hurun Global Rich List atau Forbes. Banyak miliarder dunia justru kekayaannya datang dari investasi yang terus berkembang, bukan dari gaji bulanan. Di Indonesia, kita punya contoh seperti Chairul Tanjung atau Prajogo Pangestu yang memanfaatkan keuntungan bisnis untuk diinvestasikan ke sektor lain. Artinya, kalau penghasilanmu cuma lewat masuk ke rekening aja, lalu keluar buat belanja, kamu nggak akan pernah masuk fase memperbanyak aset. Realita keenam, uang itu selalu berpindah dari orang yang nggak punya strategi ke orang yang punya strategi. Contoh sederhana ada di pasar saham atau properti. Orang yang panik jual saham saat harga turun, uangnya berpindah ke investor yang sabar beli di harga murah. Begitu juga di properti. Orang yang nggak siap bayar cicilan terpaksa jual rugi dan pembeli yang siap modal dapat untung besar. Ini bukan soal siapa yang lebih beruntung, tapi siapa yang punya rencana dan kesabaran. Realita ketujuh, makin banyak uang yang kamu pegang, makin besar pula godaannya. Ada riset dari Journal of Economic Behavior and Organization yang bilang kalau orang yang tiba-tiba dapat uang banyak, seperti menang undian atau dapat bonus besar, cenderung menghabiskannya dalam waktu singkat karena efek psikologis namanya windfall effect. Ini alasan kenapa banyak pemenang lotre di luar negeri akhirnya bangkrut dalam hitungan tahun. Di Indonesia pun sama, dapat uang THR, bonus akhir tahun, atau profit besar seringkali malah bikin kita belanja hal-hal yang nggak penting karena merasa mumpung ada uangnya. Realita kedelapan, waktu adalah faktor terbesar dalam membangun kekayaan, bukan cuma jumlah uang yang kamu mulai. Misalnya, kalau kamu investasi 1 juta per bulan di reksadana dengan return rata-rata 10% per tahun, selama 30 tahun hasilnya bisa di atas 2 miliar. Tapi kalau kamu mulai telat 10 tahun, hasilnya jauh lebih kecil, meski setor bulanan sama. Efek compounding ini yang sering diremehkan orang.
Data OJK menunjukkan masih banyak anak muda yang nggak punya instrumen investasi sama sekali, padahal mulai kecil tapi konsisten jauh lebih menguntungkan. Realita kesembilan, keamanan finansial itu lebih penting dari sekedar kaya di mata orang lain. Banyak orang memaksakan beli mobil mewah atau rumah besar hanya buat gengsi, padahal kondisi keuangannya rapuh. Kalau ada krisis atau kehilangan pekerjaan, langsung goyah. Laporan Indeks Literasi Keuangan OJK tahun 2022 menunjukkan skor literasi keuangan kita masih di angka 49,68%. Artinya, setengah dari penduduk Indonesia belum paham pengelolaan keuangan dasar, tapi udah pengen gaya hidup seperti orang kaya. Realita terakhir, uang nggak akan menyelesaikan semua masalah hidup. Tapi kekurangan uang akan menambah masalah hidup. Punya uang memang penting, tapi tujuan akhirnya adalah punya kendali atas hidup kita. Jangan sampai uang yang kamu punya cuma numpang lewat dan akhirnya bikin stres karena salah kelola. Banyak orang yang sebenarnya punya penghasilan besar tapi tetap merasa nggak cukup karena nggak punya rencana yang jelas. Kesimpulannya, uang itu bukan sekedar angka di rekening. Dia adalah alat dan cara kita menggunakannya yang menentukan apakah dia akan bekerja untuk kita atau melawan kita. Kalau kamu mau aman secara finansial, pahami dulu realita ini. Atur arah uangmu, lindungi nilainya dari inflasi, bedakan utang produktif dan konsumtif, gunakan waktu sebagai teman, dan jangan terjebak dalam gengsi. Karena di dunia nyata, orang yang paling kaya bukan yang penghasilannya paling besar, tapi yang bisa mengelola uangnya dengan cerdas. Sekarang, coba pikir, dari semua realita tadi, mana yang paling bikin kamu kena banget? Tulis di komentar, biar kita bisa bahas bareng di video berikutnya.